Iki kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok bab 12 akan memperlihatkan video pembelajaran dari kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang anggota, yaitu Alfa Maulani, Desri Omairah, Karenina Aubeka Pratiwi, Laura Fitri Muslimah, Muhammad Fakri Fali, Muhammad Raditya Patrise, dan Zakino Anaufal Urda. Tradisi Nusantara sebelum Islam. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia tidak menyebabkan tradisi-tradisi tersebut musnah, justru semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan pengaruh agama Hindu dan Buddha menyesuaikan dengan tradisi-tradisi di masyarakat. Bentuk penyesuaiannya adalah dengan mengubah cara-cara upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Hindu dan Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha dalam kebudayaan Indonesia, misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Di bidang seni rupa dan seni ukir ini terlihat pada relief atau seni ukir pada dinding-dinding candi. Sebagai contoh, pada relief Candi Borobudur tampak adanya perahu bercadi yang merupakan gambaran pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Alkulturasi budaya Islam. Alkulturasi merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru, tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan yang lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses alkulturasi dengan budayaan Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses alkulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya ini kemudian dikenal dengan istilah budaya Islam. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta rasa dan karya yang berasal dan berkembang dalam masyarakat, serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Tata nilai tersebut merupakan hasil penerjemahan dari pokok-pokok ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai prinsip-prinsip menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain di luar Islam. A. Tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram. B. Mendatangkan maslahat, kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat. Terdapat beberapa seni budaya Nusantara yang telah mendapat pengaruh dari ajaran Islam seperti A. Nama-nama bulan dalam Jawa. B. Seni bangunan masjid. C. Seni ukir dan kaligrafi. D. Seni tari. E. Seni musik. F. Seni pertunjukan. G. Seni sastra. H. Kesenian debus. Nama bulan dalam Jawa. 1. Dalam Islam Muharram, dalam Jawa Sura. 2. Dalam Islam Safar, dalam Jawa Sapar. 3. Dalam Islam Rabiul Awal, dalam Jawa Mulut. 4. Dalam Islam Rabiul Akhir, dalam Jawa Bagda Mulut. 5. Dalam Islam Jumaidil Awal, dalam Jawa Jumaidil Awal. 6. Dalam Islam Jumaidil Akhir, dalam Jawa Jumaidil Akhir. 7. Dalam Islam Rajab, dalam Jawa Rejeb. 8. Dalam Islam Sya'ban, dalam Jawa Ruwah. 9. Dalam Islam Ramadan, dalam Jawa Pasa. 10. Dalam Islam Syawal, dalam Jawa Syawal. 11. Dalam Islam Zulqa'dah,
dalam Jawa Apit. 12. Dalam Islam Zulhijjah, dalam Jawa Besar. 2. Seni bangunan masjid. Wujud alkulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Menara berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Bentuk alkulturasi ini terlihat pada menara Masjid Kudus yang terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi, sedangkan di Banten berbentuk menara menyerupai mercusuar di Eropa. 3. Seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga teratai, bukit bukti karang, panorama alam, dan ukiran kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah, sholawat, maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Empat, seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan salawat. Misalnya pada seni rebana diikuti dengan tari-tarian zipin. Bacaan salawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Tari zipin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik kasidah dan gambus. Tari zipin diperagakan dengan gerak tubuh yang indah dan lincah. Musik yang mengiringinya berirama padang pasir atau daerah Timur Tengah. 5. Seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadrah, kasidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islami. 6. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dengan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan atau nasihat-nasihat, karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukan wayang diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan. 7. Seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Melaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya sebagai berikut. A. Babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. B. Hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. C. Suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan atau manunggaling kawula lan Gusti. Pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya-karya sastra jenis suluk adalah seperti di bawah ini. 1. Sunan Bonang. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. 2. Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. 3. Syekh Yusuf. Syekh Yusuf adalah seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di Kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. 8. Kesenian debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para penjuang dalam melawan penjajah. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. 3. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Terdapat beberapa tradisi Islam yang masih dilestarikan, antara lain A. Halal bihalal, B. Tabot atau taboy, C. Kupatan, D. Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, E. Grebek, F. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado, G. Budaya tumpeng. 1. Halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal, berupa acara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebelum penuh, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dosa kepada sesama manusia belum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika belum mendapat kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. 2. Tabot atau taboy.
Tabot atau taboy adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu yang mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kedua cucu Rasulullah SAW ini gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. 3. Kupatan. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang ke daerah-daerah lain terdapat tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musala dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang dinamai kupat atau ketupat. 4. Sekatan di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulud Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal di kata syahadat atau dua kalimat syahadat. 5. Grebek. Tradisi ini untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwana ke-1. 6. Grebek besar di Demak. Tradisi grebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. 7. Kerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado. Di kawasan Kedaton, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan Kerobok Maulid. Istilah Kerobok Maulid berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerubun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi Kerobok Maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin, Tenggarong. Tradisi Rabu Kasan di Bangka. Tradisi Rabu Kasan dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal ini sesuai dengan namanya, yakni Rabu Kasan berasal dari kata Rabu pungkasan atau terakhir. 9. Dukderan. Di Semarang, tradisi dukderan merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi dukderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Dukderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. 10. Budaya tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah dan editan yang salah, harap dimaafkan. Thanks for watching and listening. Goodbye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.